kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau, dan kini hanya untukmu. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu pada malam hari ini dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat untuk kita bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Firman Tuhan yang akan dibawakan pada malam hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Samuel Patimang. Selamat malam Pak, apa kabar? Kami masih menunggu, ya, Bapak Ibu silakan jika ingin mengirimkan doa pergumulan hidup kita, Bapak Ibu silakan mengirimkannya di line kolom komentar, dan nanti pada saat doa syafaat Bapak Pendeta akan memimpin, ya, mendoakan Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh kakak beradik Jessica dan Indah. Selamat menikmati. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan dengar sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah dan seluruh pendengar Solideo Rantepao. Salam sehat, kita bertemu kembali dalam Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita akan membaca firman Tuhan menjadi kekuatan kita pada malam hari ini. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa.
kami datang dengan penuh kerendahan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu kami adalah bejana tanah yang mudah retak dan rapuh. Karena itu kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami memiliki iman karena anugerah-Mu. Kami memiliki keyakinan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami karena urapan kasih-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Mampukan kami Tuhan dengan hikmat daripada-Mu. Boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti dia, sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu, dan memuji-muji Allah. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang telah perenungan iman yang mengubahkan. Kapatonganan mebaarui katuon. Berbicara tentang iman atau keyakinan, sebagaimana yang dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau biasa kita kenal, atau biasa sederhananya kita katakan iman, keyakinan kita, ketergantungan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bacaan kita hari ini, banyak orang-orang mengikuti Yesus. Berbondong-bondong orang mengikuti Yesus dalam pelayanan di sekitar Yerusalem. Dan tentu orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti Yesus karena mau melihat spektakulernya mujizat yang diberikan oleh Yesus. Ada dengan motivasi, ya tentu kita tidak akan lapar dan haus ketika mengikuti Yesus. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Yesus. Satu hal yang unik sekali di antara orang banyak yang berbondong-bondong, dikatakan dalam bacaan kita, ada seorang buta yang berada di pinggir jalan yang tentu kita bisa tahu apa kehidupan atau apa keseharian orang yang buta? Tidak melihat. Tentu
hidupnya tergantung kepada bagaimana orang itu memberi sedekah. Jikalau orang memberi sedekah itu banyak memberi sedekah, tentu dia pun kehidupannya luar biasa. Dia bersuka cita, dia tergantung pada pemberian orang. Tetapi jikalau orang tidak memberikan sedekah dalam satu hari itu, maka tentu ini menjadi problem bagi orang buta ini. Kalau kita melihat di versi Markus 10 ayat 46 sampai 52. Orang buta ini disebutkan bernama Bartimeus yang adalah anak Timeus. Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, Bartimeus pun di dalam bacaan kita, kepekaannya, kerinduannya untuk datang kepada Yesus. Sehingga tentu kita bertanya, iman yang bagaimana yang dimiliki Bartimeus, sosok seorang buta yang membawa perhatian khusus bagi Yesus ketika Yesus mengunjungi kota Yeriko. Di antara banyak orang, Bapak Ibu Saudara, hiruk pikuk, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, suara yang begitu banyak. Tapi dengan sosok Bartimeus, seorang yang buta, dalam kerinduan di tengah orang banyak yang normal, tentu ini memiliki pergumulan yang luar biasa bergumulnya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan di sini ada dua hal yang kita bisa diajarkan oleh firman Tuhan. Iman yang senantiasa betul-betul yang dimiliki oleh seseorang yang menurut versi Markus adalah Bartimeus, anak Timeus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, iman yang mendengar, iman yang berseru kepada Yesus. Coba kita bayangkan, seorang buta Bartimeus ketika mendengarkan Yesus dalam pelayanannya di kota Yeriko, dia tidak membiarkan waktu itu. Sekalipun hiruk pikuknya orang, sangat susah berjumpa dengan Yesus, meraba-raba jalan, bahkan memohon untuk mengetahui apa yang terjadi. Di ayat yang ke-40 bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, sangat jelas Yesus bertanya dalam bacaan kita, dalam ayat 35. Apa yang terjadi dalam bacaan kita? Dan kemudian kepekaan pendengarannya ini ketika mendengarkan satu pernyataan bahwa Yesus orang Nazaret lewat, Bartimeus memanfaatkan waktu itu. Dia senantiasa berusaha untuk betul-betul mengoperasikan niatnya, hatinya, dan pikirannya. Sekalipun Bartimeus buta, dia tidak melihat. Tapi dengan keinginannya, dengan iman yang mendengar, dengan iman yang berseru, kerinduan untuk datang kepada Yesus. Dikatakan dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat 38. Dia datang berseru kepada Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi dalam ayat 38, Bapak Ibu Saudara, seruan ini satu ungkapan niat untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus melalui seruan, tentu tidak sekedar membuka telapak tangan yang gampang begitu saja. Dikatakan dalam bacaan kita, justru orang-orang yang ada di garis depan. Dan tentu ini saya berimajinasi, siapa orang itu yang dekat dengan Yesus berada di garis depan. Ini bisa menggambarkan murid-murid sendiri yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus, tetapi tidak peka dan mengenal keadaan siapa Yesus sebenarnya. Tetapi itu tidak merintangi Bartimeus untuk datang kepada Yesus. Sekalipun dalam bacaan kita, orang yang ada di garis depan itu menyentaknya, berseru menegur dia supaya dia diam. Tetapi niat yang berseru kepada Tuhan, niat yang sungguh kepada Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan tidak melihat. Dikatakan dalam bacaan kita, semakin dia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Bapak Ibu saudara-saudara, apakah teguran itu mematahkan semangat Bartimeus? Tidak. Justru dia semakin menyatakan pernyataan seruannya yang sungguh kepada Yesus, bahwa Yesus anak Daud sanggup mengubahkan kehidupannya, ketergantungannya kepada orang-orang yang memberi sedekah untuk senantiasa diubahkan, diterangi oleh Yesus. Kita bisa belajar dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah dan setiap pendengar. Kadang kita rindu untuk datang kepada Yesus, tetapi terlalu banyak beban-beban kehidupan merintangi. Mungkin karena penyakit, mungkin karena problem, pergumulan-pergumulan kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Mungkin banyak hal yang menggalaukan hati kita. Tetapi satu pernyataan, satu keyakinan kita, Allah merindukan kita datang kepadanya Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Datanglah kepada Yesus. Yesus rindu kita merasakan kasih-Nya. Yesus rindu kita mengalami kasih-Nya. Kita mengalami kuasa-Nya. Dan ini pun dialami oleh Bartimeus. Itu yang pertama, iman yang mendengar, iman yang berseru kepada Yesus. Dan yang kedua saya lihat di ayat 40-43, iman yang mengubahkan. Bapak Ibu bisa renungkan perjumpaannya dengan Yesus. Dalam kerinduannya, seruannya kepada Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan di situ, suatu perubahan besar terjadi. Yang tadinya dia tergantung pada sedekah orang yang memberikan sedekah kepadanya. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, kehidupannya dibaharui. Kehidupannya dibentuk oleh Tuhan. Dia bisa melihat. Dan di sini proses ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yesus bertanya kepadanya. Yesus memberikan perhatian kepadanya. Yesus empati dengan seruan yang tulus yang datang kepadanya. Di antara hiruk pikuknya banyak orang, Yesus tahu hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus tahu pikiran kita. Yesus tahu keinginan hati kita, kerinduan hati kita datang kepadanya. Sehingga dia terhenti di ayat 40. Yesus berhenti. Yesus peka, Yesus empati, Yesus terfokus kepada orang yang mencarinya dengan sungguh. Dia berhenti dan menyuruh Bartimeus, suruhlah dia datang kepadaku. Dan menarik di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bertanya di ayat bacaan kita, Yesus berkata, apakah yang engkau mau kuberikan kepadamu, Bartimeus? Tentu mengingatkan kita, apakah Yesus tidak tahu keinginan dan kebutuhan Bartimeus? Tentunya tidak. Yesus tahu. Tetapi firman Tuhan juga berkata di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Mau mengajarkan bagi Bapak Ibu, pentingnya kita berelasi dengan sungguh dengan Tuhan. Pentingnya kita membuka hati dan pikiran dan tubuh ini, meminta kepadanya, memohon kepadanya, merasakan kasih-Nya. Tuhan ingin Bartimeus meminta dan tulus kepadanya. Dan apa yang kita lihat dalam bacaan kita? Dengan kuasa Tuhan, Yesus mengatakan, melihatlah dan Bartimeus dibukakan, dijadikan matanya, sehingga dalam bacaan kita dia melihat dan dalam suasananya itu luar biasa. Tuhan mengubahkan, Tuhan memberikan sukacita bagi Bartimeus. Bartimeus celik matanya, terfokus kepada Kristus.
Dia diubahkan. Yang tadinya tergantung pada sedekah orang, sekarang dia tergantung kepada Yesus. Dia berharap kepada Yesus. Yesuslah pengendali hidupnya. Dan bukan saja Bartimeus. Di dalam bacaan kita ayat-ayat terakhir, ketika berjumpanya dengan Yesus, Bartimeus merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan dan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dikatakan ayat-ayat terakhir, dampaknya bagi semua orang itu ketika melihat, menyaksikan Bartimeus melihat orang-orang di sekitarnya memuji-muji Allah. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, kesulitan apapun, keterbatasan apapun, janganlah merintangi kerinduanmu datang kepada Yesus. Sekali lagi, Yesus menjamah Bapak Ibu dan saya dimanapun kita berada, karena cintanya kekal dan kerinduannya supaya Bapak Ibu dimanapun pendengar berada, supaya kita mengalami kasih-Nya, iman yang mengubahkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan iman percaya kita, yakinlah bahwa Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita boleh dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman yang boleh kita renungkan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan bersama dengan keluarga. Kami masih menunggu Bapak Ibu yang ingin didoakan. Silakan berkomentar di kolom chat. Dan nanti Bapak Pendeta akan mendoakan kita dalam doa syafaat. Tetapi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan satu pujian, Pertolonganmu, yang akan dibawakan oleh Jessica dan Indah. Selamat menikmati. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendukung dalam doa beberapa orang tua, saudara-saudara kita melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao. Yang pertama, Marnita Lisu, ayah dalam kelemahan tubuh. Demikian juga dengan Yoram Datuan, orang tua, yakni Ruth Bandaso sedang menjalani fisioterapi. Kemudian Julse Napi Tupulu, kita dukung dalam doa akan kesehatannya. Dan Hermin Gantina yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan. Kemudian ada saudara Niko Palinggi, orang tua di Buah Angin-Angin dalam usia yang sangat lanjut, kita doakan. Kemudian Sarce Ruga, anak kekasih Immanuel Manenganan dalam berbagai urusan pekerjaan di Rantepao. Kemudian Alfred Anggui, kita doakan dalam sidang wilayah PGIW Sulsel Barat sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir ada Lustin Papalangi, anak Lionel yang sedang ikut tes SMP. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, karena Engkaulah Allah yang penuh cinta kasih bagi kami. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan, sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber solusi dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, dan teramat khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami datang berdoa melalui firman Tuhan yang kami telah dengarkan malam hari ini. Kiranya boleh menjamah setiap orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, dalam mendengarkan firman Tuhan melalui Lentera Malam ini. Kami berdoa khususnya yang dalam kelemahan tubuh. Bagi Martina Lisu, ayahanda dalam kelemahan tubuh. Bagi Yoram Datuan, orang tua, Ruth Bandaso yang sedang menjalani fisioterapi. Julse Napi Tupulu dalam bergumul karena kesehatan. Demikian pula dengan saudara Hermin Gantina yang sedang dalam kelemahan tubuh.
Tuhan, dari tempat ini, malam ini, kuasa-Mu ada bagi saudara-saudara kami di mana mereka berada. Tuhan menjamah, Tuhan dengan kuasa urapan-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesembuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Tuhan menjamah saudara-saudara kami, menjamah Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga diberikan kesembuhan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara Niko Palinggi, di mana orang tua yang berada di angin-angin dalam usia yang sangat lanjut. Dalam usia lanjut ini, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memberikan semangat. Mungkin dalam usia yang lanjut, ada beberapa panca indera yang sudah tidak berfungsi dengan baik, tapi kami percaya melalui keluarga, melalui jemaat Tuhan, melalui lentera malam hari ini, biarlah hatinya selalu dibangun dengan urapan kasih Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Alfred Anggui. Kami mendoakan Bapak Pendeta dalam rangka sidang wilayah PGIW. Biarlah Tuhan sidang boleh berjalan dengan berlangsung hari ini. Urapan-Mu memungkinkan, biarlah sidang berjalan dengan urapan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami pun berdoa bagi saudara Ustin Papalangi, anak Lionel yang ikut tes SMP. Tuhan memberkati. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga melalui urapan Tuhan, anak kekasih boleh mengikuti dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, siapapun kami mendengarkan lentera malam ini, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi setiap kru yang bertugas malam hari ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pendeta, penatua, diaken, jemaat-Mu, majelis gereja di jemaat Rantepau, Tuhan memberkati. Setiap pendengar lentera malam, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kemenangan. Fokuskan iman keyakinan kami kepada-Mu Tuhan, supaya kami berjalan selalu sesuai dengan terang dan urapan Tuhan. Ini penyembahan kami. Semua ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya menutup ibadah kita pada malam hari ini, saya akan menyapa Bapak Ibu yang hadir dalam kolom chat kami. Selamat malam buat Elka Natrian di Kaltim Berak. Buat Ibu Marni Talisu, kemudian buat Ibu Takari Palinggi, buat Bapak Niko Palinggi dari Makassar, Bapak Yoram Datuan, Delviani Meliana Balik, Bunda Rio Rita Pakan, Bapak Niko Pateh dari Makassar, Valen Gracela, Ibu Hermin Sonda dari Sorowako, Ibu Seru Pasinggi, Saudara Paul Cakra, Evan Amai, Bunda Lili Anggui, Bapak Julisena Pitupulu, Ibu Bertin Gasong dari Palopo, Bunda Yuli Tandilabi, Ibu Sarceruga, Krisnawati, Ibu Nancy Alorerung, Damaris Ari, Bunda Hermin Gantina, Natalia Kariman dari Tangerang, Berta Sampebari, Yohana Sosang dari Endrekang, Lustin Papalangi, Yusuf Daniel, Reski Permatasari, Antania Jessica, Bunda Adriati Ariana Toban, Mayang Tangkealo, Bapak Pendeta Robertus Pakan, Ibu Ratna Juwita MP, Ibu Lini Pairunan,
Bapak Pendeta Alfred Anggu yang sedang bersidang di Palopo, Ibu Lustin Papalangi, Ferdi Tiranda, Asmin Rante, Sony Malino, dan saya juga menitip salam buat keluarga saya yang sementara ikut beribadah bersama pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan kita malam hari. Tetap nantikan kehadiran kami setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19.30. Dan untuk tidak ketinggalan informasi, silahkan subscribe akun kami di Solideo Rantepao Channel. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti